Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang pemakai narkoba di Lubuk Minturun, Kota Padang, Senin malam ditangkap polisi saat akan mengkonsumsi sabu-sabu. Petugas pemadam kebakaran musnahkan sarang tawon. Untuk meminimalkan tindak kejahatan serta menegakkan aturan berlalu lintas, polisi di Padang menggelar razia di sejumlah tempat. Sidang kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan jalan tol Padang Pekanbaru Senin siang kembali digelar di Pengadilan Negeri Padang. Agendanya mendengarkan keterangan 2 saksi, salah satunya Bupati Padang Pariaman, Suhatribur. Dalam sidang tersebut Suhatribur dicegar berbagai pertanyaan, salah satunya terkait lahan yang dilalui proyek jalan tol. Namun Bupati banyak menjawab tidak tahu, karena alasannya waktu itu dirinya masih menjabat sebagai wakil bupati. Begitu juga pertanyaan soal tapal batas Kabupaten Padang Pariaman, serta sertifikat tanah di ibu kota kabupaten juga dijawab tidak tahu. Atas jawaban tersebut, hakim dan kuasa hukum terdakwa menjadi jengkel. Menurut Suharizal, kuasa hukum terdakwa, semestinya bupati harus tahu tentang aset-aset daerahnya. Terkait banyak jawaban bupati yang tidak tahu, menurut Suharizal adalah suatu kekeliruan. Padahal Bupati dan Wakil Bupati menghadiri rapat konsultasi publik, yakni konsultasi pada tahap perencanaan pembangunan jalan tol. Sehingga Bupati sudah mengetahui daerah-daerah yang akan dilewati jalan tol tersebut, termasuk tanah yang saat ini menjadi objek perkara korupsi. Ini kan Pak Bupati Suhatribur mengkonfirmasi ke kita soal 2 hal. Satu, tapal batas ibu kota kabupaten ini kan ternyata kan tidak jelas sampai hari ini. Nah, makanya kemudian selama beliau menjabat sejak 26 Februari 2021, paling tidak ada 3 pertemuan untuk mendudukkan ini, tapal batas, titik koordinatnya. Nah, kemudian yang kedua, terang bupatinya mengakui sampai hari ini tidak ada sertifikatnya. Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menetapkan 13 tersangka pada kasus dugaan korupsi ganti rugi pembebasan lahan tol Padang Pekanbaru yang terdiri dari 8 warga penerima ganti rugi, 3 petugas Badan Pertanahan Nasional, serta 1 pegawai negeri sipil dan 1 aparat pemerintahan nagari. Masalahnya, lahan yang diganti rugi berada pada kawasan Taman Kehati, Kecamatan Parit Malintang, yang merupakan aset milik pemerintah. Akibatnya, negara dirugikan hingga 27 miliar rupiah. Dari Padang, Ropiha melaporkan. Dengan mengendarai sepeda motor, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang bergegas menuju daerah Lubuk Minturun di pinggiran Kota Padang. Di sebuah ruko di daerah itu, polisi mendapat kabar seorang pengguna narkoba tengah mengkonsumsi sabu-sabu. Tak ingin membuang waktu, setiba di lokasi, polisi langsung mengepung rumah pelaku. Sebagian masuk ke dalam kamar, yang lain mengejar ke belakang. Pelaku yang terkejut dengan kedatangan petugas berusaha kabur dan bersembunyi. Namun karena tempat tersebut sudah dikepung petugas, tak ada tempat lagi buat pelaku lari dari sergapan polisi. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan 1 paket sedang sabu-sabu yang sempat dibuang pelaku ke lantai. Saat tempat tinggalnya digeledah, polisi juga menemukan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang haram itu. Penggeledahan ini disaksikan Ketua RT setempat. Setelah 1 jam, polisi tidak menemukan barang bukti yang lain. Tersangka Joni Adrizal kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kita telah menerima laporan dari masyarakat bahwasanya ada seseorang inisial J sedang menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1
di simpang 4 air pacah, tepatnya di sebuah ruko. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan penangkapan. Dari tangan pelaku kita temukan 1 paket narkotika golongan 1 jenis sabu. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari pengedar yang menjual sabu-sabu kepada Joni. Alfi melaporkan dari Padang. Sejak beberapa waktu lalu, warga di nagari Sungai Kambut, Pulau Punjung resah dengan keberadaan sebuah sarang tawon yang cukup besar yang bersarang di depan sebuah toko. Warga yang tak berani memusnahkan sarang tawon itu melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran Darmasraya. Petugas yang mendapatkan laporan kemudian melakukan observasi dan mempersiapkan peralatan untuk memusnahkan sarang tawon ini. Senin malam, petugas pun memulai aksinya menggunakan galah panjang yang ujungnya telah dililit kain dan dijadikan obor, mulai membakar sarang tawon tersebut. Perlahan tapi pasti, tawon pun menyingkir karena sarangnya musnah dibakar petugas. Memusnahkan sarang tawon pada malam hari memang sengaja dilakukan oleh petugas. Alasannya, pada malam hari tak banyak warga yang beraktivitas. Kondisi ini dianggap menguntungkan. Karena jika pemusnahan sarang tawon ini gagal dan tawon berterbangan kian kemari, maka banyak warga yang menjadi korban. Kami menerima laporan dari seorang masyarakat bahwasanya ada sarang tawon di pohon di depan ruko atau tempat tinggalnya. Kami dari pemadam kebakaran melakukan tindakan langsung untuk pemusnahan malam ini, karena pemusnahan hanya bisa kita lakukan pada malam hari. Kalau kita lakukan pada siang hari sangat berisiko. Jadi pada malam hari kami lakukan dengan cara pembakaran atau membakar sarangnya, sehingga sarang tawon tersebut musnah, sehingga dan masyarakat pun kembali merasa aman. Karena tahun Vespa ini sangat berisiko dan sengatannya sangat berbahaya. Keahlian memusnahkan sarang tawon, menangkap ular, hingga mengevakuasi hewan melata lainnya merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh petugas pemadam kebakaran. Selain harus piawai memadamkan api saat terjadi kebakaran. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Polresta Padang rutin menggelar razia untuk menegakkan aturan berlalu lintas. Senin malam, razia digelar di depan Mapolsek Padang Barat di Jalan S. Parman, Pusat Kota Padang. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm langsung dihentikan petugas untuk diperiksa. Selain itu, polisi juga memeriksa kelengkapan kendaraan seperti surat-surat, kaca spion, dan knalpot bising. Pengendara yang terjaring razia dan melanggar aturan langsung disanksi petugas. Sepeda motor atau surat-suratnya ditahan polisi dan pengendara diberi surat bukti pelanggaran. Selain sepeda motor, sejumlah mobil yang ditinggal pemiliknya juga tak luput dari razia ini. Polisi menggembosi keempat bannya. Razia ini digelar polisi pada malam hari karena banyaknya aksi balap liar serta tawuran yang sering terjadi di Kota Padang. Antisipasi balap-balap liar dan kegiatan tawuran. Dan hari ini kita mengamankan kurang lebih 30 kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar, diantaranya knalpot racing. Ada juga kendaraan-kendaraan yang kita amankan tanpa pengemudi, langsung kita ambil tindakan di lapangan, kita gembosin keempat bannya, kita lakukan tindakan, kita kompesin. Operasi Cipta Kondisi ini sebelumnya juga dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kota Padang. Tujuannya agar aksi balap liar yang kerap dilakukan remaja tak lagi terjadi. Alfi melaporkan dari Padang.